guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Oke, hari ini kita berjumpa lagi. Dan seperti biasa, Om Bin mengharapkan agar kita semua sehat-sehat saja. Dan macam biasa, terhindar daripada coronavirus. Oke guys, hari ini Om Bin nak mereaction satu video daripada Raja Drone ID lagi. Maknanya kali ini Om Bin masih guna perkhidmatan Raja Drone ID lagi. Okey, tajuk dia Pesona Kota Surabaya, Jawa Timur 2020, kota terbesar kedua di Indonesia. Okey guys, Surabaya ni guys, Om Bin pernah dengar. Om Bin sebenarnya bukannya tak tahu sangat guys pasal sebelum ni Om Bin tak tahu sangat pasal bandar-bandar ataupun kota-kota di Indonesia. Masa tu yang paling Om Bin tahu sekali pasal Jakarta sahajalah. Even sebelum Om Bin melancung ke jalan-jalan ke Jakarta, sebenarnya Jakarta tu sejak daripada yang zaman Om Bin kecil dulu, malah dekat zaman sekolah pun Om Bin dah pernah dengar Jakarta. Tapi maknanya Jakarta tu ibu negara. Om Bin tahu memang ibu negara Indonesia, tapi untuk yang bandar-bandar lain Om Bin tak tahu. Sampai Om Bin melancung ke jalan-jalan ke Indonesia, dan kota Surabaya ni Om Bin ingat sebab ada satu lagu penyanyi artis Datuk Siti Nurhaliza. Om Bin ada satu tengok lagu dia nyanyi lagu dengan, masa tu dia Datuk Siti dekat Indonesia, dekat Jakarta kot. Lepas tu dia nyanyi lagu dari Jakarta ke Surabaya. Tapi dah tak ingat sangat lagu tu. Dari Jakarta ke Surabaya. Macam mana lagu dia? Tapi sedaplah lagu tu. Om Bin suka juga lagu tu. Okay, masa tu dia nyanyi kat situ lah. Okay, kat situ Om Bin tahu apa nama Surabaya. Sebab sorry guys, sebab Om Bin pun masih baru belajar pasal Indonesia. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, kita akan cuba tengok apa sebenarnya, macam mana sebenarnya keadaan di kota Surabaya. Katanya kota terbesar kedua di Indonesia. Okay guys, 1, 2, 3, play. Wow. Okay. Selamat datang di kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur ini. Oke guys, kota Surabaya kedua juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta jika diurut berdasarkan jumlah penduduk. Luas wilayah kota Surabaya adalah 326,81 km persegi. Ini menempatkan kota Surabaya berada di urutan ke-23 dari kota dengan wilayah terluas di Indonesia. Dan kota terluas kedua di Pulau Jawa setelah kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Julukan dari kota Surabaya ada... Oh guys, maknanya banyak info yang Om Bin dapat kat sini. Katanya Surabaya ni, kota Surabaya ni dia nombor 2 di Indonesia, antara kota lah. Dan nombor 2 lagi di mana tadi? Di di Jawa, tak tahulah tadi, Jawa Barat ke Jawa mana. Wow, maknanya memang luas guys bandar ni. Okay, kita tengok dulu. Kota Pahlawan. Kota Pahlawan. Kota Surabaya ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Hari jadi kota Surabaya ditetapkan pada tanggal 31 Mei tahun 1293 atau berusia 727 tahun pada tanggal 31 Mei tahun 2020 kemarin.
Ini menjadikan kota Surabaya sebagai kota dah 700 tahun lebih guys setelah kota Palembang, Salatiga, Kediri, Magelang, dan kota Banda Aceh. Di bawah kota Surabaya terdapat kota Probolinggo. Tapi kan guys, secara visualnya dekat kota Surabaya ni pun guys tinggi-tinggi guys, dia punya bangunan dia tu kan tinggi-tinggi guys, dia punya buildings dia. Wow, oh hebat. Oke guys, kita teruskan lagi menjelajah kota Surabaya. Bogor dan kota Jakarta. Ini first time Om Ben tengok kota Surabaya. Penduduk kota Surabaya pada tahun 2019 kemarin adalah 3.158.943 jiwa. Wow. Dengan kepadatan 9.665,99 3 juta lebih guys penduduk dia. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Gerbang Kertosusila adalah akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Wilayah Gerbang Kertosusila ini berpusat di kota Surabaya. Total luas wilayah Gerbang Kertosusila adalah 5.925,86 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 10 juta. Banyak guys bangunan-bangunan tinggi dia tengah buat yang belum siap. Surabaya beberapa kali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terbaik di Indonesia. Wow. Kualiti udara yang terbaik guys di Indonesia. Mungkin dia jauh daripada pusat-pusat industri ataupun pusat-pusat industri dia kumpulkan di tempat jauh yang kira tak mengganggu bandar. Wow guys, tinggi-tinggi guys. Dia punya gedung dia. Wah. Okey, ni mesti apartment kondo guys. Bawah tu mesti macam biasa mall, mana-mana pun kat Malaysia pun guys macam tu. Rumah-rumah yang macam ni guys, rumah-rumah mewah macam ni biasanya bawah dia tu mesti mall. Wah. Hebat guys. Ya Allah guys, banyaknya bandar-bandar besar di Indonesia kan. Om Bin baru pertama kali ni tengok nama Surabaya tu. Om Bin pernah dengar sebab Datuk Siti nyanyi lagu hari tu kan, dulu-dululah. Tapi Om Bin tak pernah terfikir pun macam mana keadaan dia. Wah. Itulah guys, kalau kita banyak orang kata berjalan, jadi pengetahuan kita tu maknanya luas. So ni kita kira berjalan jugalah ni sebab kita tengok sendiri kat sini kan. Walaupun sekarang kan coronavirus tak boleh berjalan, so automatically kita boleh tengok melalui video. Okay guys, sambung. Ya. Surabaya pada tahun 2012 pernah meraih penghargaan kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik oleh CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Surabaya memperoleh penghargaan kota dengan penataan lingkungan berkelanjutan terbaik se-ASEAN pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2018 kemarin, Surabaya memperoleh penghargaan Lee Kuan Yew City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman, Kazan, Rusia, dan Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diperoleh karena Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan dan mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang sangat baik. Di tengah laju pembangunan kota yang semakin berkembang dengan pesat, Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di kota Surabaya adalah suku Jawa dengan presentasi 83,68%. Dibandingkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya, suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari keraton yang dipandang sebagai sentral kebudayaan Jawa. Selain itu, terdapat juga suku Madura, Tionghoa, Arab, dan beberapa suku bangsa lainnya dengan jumlah yang kecil. Luasnya guys bandar dia terdiri dari 31 kecamatan dan terbagi menjadi 163 kelurahan. Batas-batas wilayah kota Surabaya adalah sebagai berikut. Sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Arsitektur di Surabaya adalah percampuran antara pengaruh kolonial Asia, Jawa, modern, dan postmodern. Di Surabaya masih banyak dijumpai bangunan peninggalan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, seperti Hotel Majapahit dan kantor pos besar Surabaya.
Sebagai sebuah kota yang relatif tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan bangunan masa kolonial di Surabaya dibangun sekitar kurung abad ke-17 hingga abad ke-20. Bangunan-bangunan ini menunjukkan baru tahu juga guys, ini pertama kali Om Bin tengok. Surabaya merupakan salah satu kota terbersih di Indonesia. Wow. Dapat dilihat dengan adanya taman-taman kota yang rindang di hampir setiap sudut kota yang dilengkapi dengan air mancur yang indah. Taman kota di Surabaya diantaranya Taman Bungkul, Taman Harmoni, Taman Pelangi, Taman Surya, Taman Mundu, Taman Buah Undaan, Taman Jayangrono, dan sebagainya. Salah satu taman di Surabaya, Taman Bungkul, pada tahun 2013 mendapat penghargaan The Asian Townscape Award 2013 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik di Asia karena fasilitasnya yang sangat lengkap. Dan guys, best lah guys, kota Surabaya. Kawasan terbuka patutlah pula dia yang dapat nombor 2 terbesar di Indonesia guys, kota kedua terbesar. Kota Surabaya sangat berprestasi dalam bidang luasnya guys. Kota ini telah meraih banyak penghargaan ujung sana tak nampak jauh, tata kotanya baik dalam skala nasional maupun internasional. Penghargaan yang berhasil diterima Surabaya diantaranya adalah Adipura, Adipura Kencana, Adiwiyata, Wahana Tata Nugraha, dan sebagainya. Piala Adipura. Jadi guys, kat sini kita tengok dekat Surabaya nih, kalau macam dekat Jakarta tuh kan dia ada terlalu padat sangat dengan bangunan-bangunan. Jadi di Surabaya nih guys, masih banyak lagi kawasan-kawasan dia yang mungkin akan datang dia boleh majukan untuk buat bangunan-bangunan tinggi kat sini. Sebab tengok dekat sini dia masih ada banyak ruang. So akan datang dia masih boleh buat bangunan dan akan menyusun semula bangunan dia kat sini supaya mungkin ikut perkembangan masa tertentu, kalau dia ni mungkin pemerintah Indonesia akan buat apa-apa bangunan ke usaha ke apa yang tak ada kat sini. Wow, hebat guys, luasnya guys. Oh my god, Surabaya. Surabaya itu pada kurun tahun 1980-an. Ini mesti bawa dia di shopping mall. Selama beberapa kali. Piala Adipura Kencana kategori kota metropolitan terbersih pada kurun 1990-an dan pada. Lepas tu yang base-nya tu guys, dia dah mendapat macam-macam anugerah guys. Pasal kota terbersih gitu, Asia Pasifik. Macam-macam. Wow. Baru pertama kali dengar guys. Kurun tahun 2006 hingga 2018 sebanyak 12 kali berturut-turut serta Piala Adipura Paripurna pada tahun 2016. Wow. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro yang berarti ikan hiu dan baya atau boyo yang berarti buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Beberapa kota di dunia yang menjadi mitra kerjasama atau kota kembar dari kota Surabaya ini adalah kota Seattle di Washington, Amerika Serikat, kota Varna di Bulgaria, kota Liverpool di Marseille, Britania Raya, sungai dia, kota Kochi dan Kitakuisu di Fukuoka, Jepang, kota Busan di wilayah kota metropolitan Korea Selatan, kota Shah Alam di Selangor, Malaysia, kota Monterrey di Leon Baru, Meksiko, kota Marseille di Bouches, Durone, Prancis, kota Guangzhou di Guangdong, Tiongkok, dan kota Xiamen di Fujian, Tiongkok. Dan beberapa kota lainnya di Indonesia, diantaranya kota Bandung, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Gresik, kota Waringin Timur, Padang, Sidoarjo, dan Yogyakarta. Bandar udara yang melayani kota Surabaya dan sekitarnya adalah Bandar Udara Internasional Juanda yang berkedudukan di Kecamatan Sedati, Kabupaten Serdang. Rupanya guys, banyak lagi bandar-bandar dekat Indonesia yang Om Bin tak tahu. Oke guys, nanti korang sokong Om Bin, tolong subscribe video video channel Om Bin supaya Om Bin lagi semangat untuk buat konten. InsyaAllah akan datang Om Bin akan buat lagi video-video ibu kota yang ada di Indonesia yang mungkin Om Bin tak tahu, Om Bin mungkin tak pernah dengar. Jadi dengan buat konten macam tu guys, sedikit sebanyak korang semua membantu Om Bin untuk mengetahui banyak info-info, banyak fakta sejarah pasal negara Indonesia. Oke guys, teruskan.
Sidoarjo, dan berjarak sekitar 20 km sebelah selatan pusat kota Surabaya. Bandar udara amazing guys, Surabaya dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I. Namanya diambil dari Insinyur Juanda Kartawijaya, wakil bangunan berkaca dia. Macam biasa Om Bin suka bangunan berkaca. Pembangunan bandara ini. Dia tengah bangunkan guys, bangun nih. Dia tengah buat banyak bangunan baru. Nasional Soekarno-Hatta berdasarkan pergerakan pesawat dan penumpang. Bandara ini melayani rute penerbangan dari dan tujuan Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila. Surabaya. Sedangkan pelabuhan laut yang ada di kota Surabaya adalah pelabuhan Tanjung Perak yang melayani penumpang dengan jalur kapal feri Surabaya, Banjarmasin, dan Surabaya, Makassar. Besar mall dia guys. Tanjung Perak juga memiliki pelabuhan penumpang modern yang dilengkapi dengan 2 buah garbarata untuk kapal. Tanjung Perak menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas ini. Pelabuhan Tanjung Perak juga memiliki dermaga yang dapat melayani kapal pesiar baik dari dalam maupun luar negeri. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura selain melalui jembatan Suramadu juga dapat melalui pelabuhan Ujung yang terletak di sebelah pelabuhan Tanjung Perak dengan jalur kapal feri Ujung Kamal. Selain itu, kota Surabaya dihubungkan dengan sejumlah kota-kota di Pulau Jawa melalui jalur kereta api. Kota Surabaya memiliki 4 stasiun besar yaitu Stasiun Wonokromo, Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Kota, dan Surabaya Pasar Turi. Stasiun lain di kota Surabaya yang tidak kalah penting adalah Stasiun Tandes, Stasiun Kandangan, Stasiun Benowo, Stasiun Mesigit, Stasiun Kalimas, Antara kota-kota di Indonesia itu guys yang Om Bin dah pernah lihat sebelum ni memang luar-luar guys. Ni pun tengoklah Surabaya pun luas sangat-sangat. Oh my god. Oke. Sidotopo, Stasiun Benteng, luar halte biasa. Gangel, halte Margorejo, halte Jamursari, dan halte Kerto Menanggal. Di kota Surabaya juga terdapat beberapa terminal bus antar kota, di antaranya Terminal Bus Purabaya atau lebih populer dengan nama Terminal Bungurasi yang merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari. Tersibuk di Indonesia guys. Terbesar di Asia Tenggara. Terminal ini berada di luar wilayah kota Surabaya atau lebih tepatnya terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh. Selain Terminal Bus Purabaya, ada juga Terminal Bus Tambak atau lebih populer dengan nama Terminal Ini mungkin guys dia bangunan-bangunan baru guys dia buatnya. Dan menengah lintas utara Pulau Jawa. Ini mesti hunian mewah nih guys kat Surabaya. Barat kota Surabaya, tepatnya di wilayah perbatasan antara Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo. Wow. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya Kota yang sangat Pahlawan. diuntungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut data Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan kota Medan, Jakarta, dan Makassar. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari daerah lautan, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai Sura dan pasukan banyak guys dekat ujung tuh bangunan-bangunan tinggi dia. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah amazing guys, pengetahuan yang baru untuk Bu Om Bin pada tahun tentang Bandar Surabaya. Dan pada tahun 1926 Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia.
Sebelum tahun 1900, sebab tuh guys, Om Bin suka Raja Drone ID nih sebab banyak info-info kita boleh tahu. Tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an tumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Kota Surabaya yang jalan utamanya dulu hampir berbentuk seperti pita dari jembatan Wonokromo di sebelah selatan menuju ke jembatan Merah di sebelah utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut di akhir tahun 1980-an mulai berubah total. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah timur dan barat seperti yang ada sekarang. Bertambahnya kendaraan motor, tumbuhnya industri baru, serta menjamurnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate yang menempati pinggiran kota mengakibatkan tidak saja terjadi kemacetan di tengah kota, tapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggir kota. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir abad ke-19 menjadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 dan pada kurung abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Kota yang pada kurun abad ke-20-an dan abad ke-21 dipandang panas dan kumuh ini juga admin nih guys, dia banyak membincangkan pasal info-info sejarah pasal kota Surabaya. Menariklah guys untuk kita ketahui, terutama Om Bin yang langsung tak tahu guys. Dan tunggu saya di video selanjutnya. Oh, dah habis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah habis guys. Wow, luar biasa guys, kota Surabaya. Oh, luasnya. Patutlah pula guys dia nombor 2 kepada Jakarta. Wow. Siapa guys di kalangan kau orang yang ada yang daripada Surabaya? Wow. Hebat guys. Wow. Seronok guys, boleh mengetahui sebab sedikit walaupun Om Bin tak pergi, tapi sekurang-kurangnya sedikit info kita boleh tahu melalui YouTube. Om Bin harap juga guys korang tak bosan menonton video-video reaction Om Bin dan terus menyokong Om Bin. Wow, Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya guys, lagu dia. Kat situlah Om Bin tahu Surabaya, nama Surabaya. Cuma hari ini pertama kali Om Bin tengok secara depan mata. So macam ni, Surabaya itu satu bandar yang besar, luas, padat. Luar biasa. Amazing guys. Oh my god. Hebat guys, hebat. Tak sangka guys hari ini Om Bin mendapat satu info pasal Surabaya. Wah, amazing guys Surabaya. Hebat. Oh my god. So guys, untuk itu sebelum Om Bin menutup kita punya video ni, macam biasa Om Bin mendoakan moga kita semua sentiasa sehat, dilindungi dari macam biasa coronavirus. Sebab memang susah guys, memang ramai orang tak percaya pasal coronavirus ni, tapi berdasarkan pada kawan-kawan Om Bin yang dah kena coronavirus, dorang menasihatkan supaya betul-betul jaga diri. Sebab bukan senang bila seseorang itu dah mendapat coronavirus. Sahabat Om Bin daripada tempat kerja yang lama dulu, tadi dia update dalam Facebook, Facebook. Dia kata dia baru hari ini di charge untuk keluar daripada hospital. So dia nasihatkan kawan-kawan kita supaya jangan, kalau boleh memang kena betul-betul jaga diri, mengelak daripada coronavirus ni. Sebab memang bukan seperti apa yang kita sangkakan guys. So kita harap-haraplah kita semua dijauhkan daripada coronavirus. Memang kita tak tahulah, harap-haraplah, moga-moga Tuhan melindungi kita guys.
Oke guys, sebelum mengundurkan diri, Om Bin nak berterima kasih pada korang. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak sebab subscribe video channel Om Bin. So sekarang ni Om Bin dah mula, bukan dah mula, memang dah sentiasa bersemangat tengok request daripada korang untuk reaction video-video. So sebenarnya video ni pun kawan kita yang suggestkan untuk reaction Surabaya. Dia meminta Surabaya dan Medan. Tapi Medan tu rasanya Om Bin dah pernah reaction untuk video yang sebelum ni, Medan dan Makassar. InsyaAllah akan datang Om Bin akan reaction juga untuk setiap satu bandar di Indonesia supaya lagi detail untuk Om Bin tengok. Sebab biasa kalau contohnya macam hari itu Om Bin reaction kota Medan dan kota Makassar. So video dia berkisar pada dua bandar. So dia tak menyeluruh, mungkin dia tak berapa menyeluruh. Jadi Om Bin akan try reaction macam yang bandar Surabaya ni. So kat situ kita boleh tengok semua, terutama Om Bin lah untuk nak mempelajari Indonesia tu macam mana, kota-kota dia, budaya dia, macam tu lah guys, semua tentang Indonesia. Okay guys, sampai di sini sahaja dah, bye.